fasilitator Bapak Soekardi dan pengajar praktik Ibu Endang Lestari. Yang terhormat Bapak Kasidi SPDSD selaku Kepala Sekolah SD 1 Tegal, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf para usaha SD 1 Tegal. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sanjungkan sholawat serta salam ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu saatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan; kedua, sambutan kepala sekolah; ketiga, penyampaian diseminasi; dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Ya, acara yang kedua yakni sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kasidi SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru SD Tegal yang saya hormati, marilah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terutama sehat jasmani dan rohani. Karena dengan rahmat sehat jasmani dan rohani sampai siang hari ini kita semua masih bisa menjalankan tugas dan kewajiban tanpa ada suatu apapun. Salawat juga kita aturkan kepada diri kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat dan diampuni Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini tanggal 17 Januari 2023 ada salah satu rekan guru kita yaitu Bu Noviana Sari SPDSD. Di siang hari ini beliau akan menularkan ilmunya kepada Bapak dan Ibu guru SD 1 Tegal dengan tujuan agar Bapak dan Ibu
bisa mendapatkan pengalaman dari Ibu Noviana Sari selaku guru penggerak angkatan ke-7 dari Korwil Jepuro. Adapun tema siang hari ini adalah diseminasi pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif KKP SD di SD 1 Terban, Kecamatan Jepuro, Kabupaten Kudus. Dalam kegiatan ini nanti saya mohon kepada Ibu Noviana Sari untuk menyampaikan materi dengan sejelas-jelasnya. Demikian juga Bapak-Ibu yang lain, saya harap untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber agar nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita gunakan untuk memajukan pendidikan khususnya di SD 1 Terban. Kiranya kurang bijaksana apabila saya terlalu banyak menyampaikan sambutan. Untuk itu langsung saja waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Artinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara ketiga yakni acara inti, yaitu penyampaian diseminasi yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Noviana Sari, SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Terban Bapak Masidi SPPSD, dan yang saya hormati rekan-rekan semua SD 1 Terban. Dan alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan bisa berkumpul di waktu yang sangat bermanfaat dan penting di hari ini. Di sini izinkan saya menularkan apa yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak selama kurang lebih baru 3 bulan ini yang saya dapatkan. Di sini saya ingin menyampaikan pemaparan tentang diseminasi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, penting sekali Bapak Ibu tentang budaya positif bagi sekolah, terkhususnya sekolah kita di SD 1 Terban tercinta ini. Kita harus menerapkan dalam pembiasaan baik sehari-hari. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, selama saya mengikuti pendidikan, saya dibimbing oleh Bapak fasilitator yaitu Bapak Sukardi dan pengajar praktik Ibu Endang Lestari. Nah, di sini saya mau mengawali dengan pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu di sini setuju apa tidak dengan pertanyaan pemantik ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak dengan ini, Bu? Hukuman. Iya. Sebetulnya hukuman itu sekarang tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Apalagi hukuman berupa fisik. Nah, nanti saya akan jelaskan ada berupa hukuman, ada berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif, ya. Kalau hal yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah bisa kita terapkan. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Sebetulnya pemberian penghargaan itu akan memberikan efek yang negatif Bapak Ibu sebenarnya. Karena apa? Nanti anak akan ketergantungan. Ya betul Bu, tuman beratnya. Nanti kalau dia dikasih penghargaan, nanti dia akan meningkatkan motivasi belajarnya. Padahal itu seharusnya nggak usah sebenarnya. Nanti dia akan merasa, oh aku nek dikai penghargaan, aku seneng sinaune tak get no. Nah, itu sebenarnya nggak usah Bapak Ibu. Ini begini Bu Novi. Iya. Penghargaan itu bukan bisa berupa benda atau barang. Iya. Namun katakanlah misalnya ketika panjenengan itu mau memulangkan anak tidak dengan cara bersama-sama untuk juga diberikan suatu pertanyaan dan Iya. pertanyaan bagi anak, bagi mereka yang bisa menjawab, maka anak itu diperlukan untuk keluar Reward. lebih duluan. Dengan Iya. demikian anak yang lain akan termotivasi untuk belajar agar anak nanti ketika ada pertanyaan dari guru, Iya. maka anak tersebut akan bisa mengulang. Iya. Jadi yang namanya penghargaan itu tidak hanya berupa benda. Namun tadi seperti contoh tadi ketika panjenengan mau memulangkan anak tidak dipulangkan semua tapi kerjaan dulu siapa yang bisa menjawab duluan, reward bisa dipulangkan. Ya betul sekali ya, penghargaan bisa berupa penguatan, seperti itu berupa penguatan atau reward. Sekarang saya mau menjelaskan yang pertama yaitu positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang pertama di sini Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, di sini kita ini sedang mengalami perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Di sini bukan seperti zaman dulu Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kan pembelajaran itu berpusat pada gurunya. Nah, sekarang kita memperbaikinya ya dengan pembelajaran berpusat pada murid. Itu Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sebenarnya teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu di sini. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada pemaksaan ada pada saat bujukan
Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada yaitu model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Teori kontrolnya apa? Model berpikir menang-menang. Di sini ada macam-macam disiplin positif menurut Dr. Willy. Yang pertama, Bapak Ibu, apa sih itu makna disiplin? Disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Nah, yaitu apa? Menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol, siapa yang mendudukinya? Yaitu kita, Bapak Ibu, guru itu sebagai pemegang posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, itu nanti 5 posisi kontrol tersebut itu akan masuk ke dalam segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Ya, itu apa sih tujuannya? Segitiga restitusi itu nanti ada bagian 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan itu, nah itu yang menuju dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Setiap kelas akan membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setelah setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Profil pelajar Pancasila yang akan kita jadikan pedoman untuk siswa kita, Bapak Ibu. Pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi dan perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu kira-kira biasanya terjadi dalam diri anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga sebuah motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu sebuah kalimat yang merujuk salah satunya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal dari dalam diri. Itu tujuan disiplin positifnya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang
dihukum itu ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka panjang. Nah, di sini kira-kira untuk hukuman fisik itu akan berpengaruh jangka panjang atau jangka pendek, Bapak Ibu? Iya, jangka panjang. Sampai tua, sampai anak itu berusia dewasa, dia akan mengingat-ingat memorinya di sini. Ya, betul sekali itu. Hukuman fisik itu akan berpengaruh dalam jangka panjang. Dihukum oleh penggadaan itu bisa juga menurunkan kualitas, bisa juga mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk-bentuk apresiasi, Bapak Ibu. Bentuk-bentuk apresiasi, Bapak Ibu. Di sini bentuk-bentuk apresiasi dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat atau perlu dijadikan pedoman. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, satu-satu bergantian. Hari ini siapa, besok siapa, besok siapa. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada prosesnya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, contoh Bapak Ibu di sini ada sebuah tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolahnya. Ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi itu sebuah hukuman. Jika ada anak sekarang misalnya terlambat sekolah 30 menit, nah di sini Bapak Ibu memberikan hukuman untuk dia menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi dengan tulisan di buku tulis 100 kalimat. Itu sebuah hukuman, Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi menggunakan hukuman seperti itu. Ada cara lain. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, itu berupa hukuman fisik. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga sebuah hukuman fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kesalahannya si siswa itu, dia usil menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini berbeda, itu. Ini bukan sebuah hukuman tapi sebuah konsekuensi. Jadi dia memang ada konsekuensi kelas. Untuk apa? Bertanggung jawab. Dia harus menggantikan punya temannya karena telah dia coret. Sekarang tersimbol pada saat belajar. Nah, ini juga sebuah konsekuensi. Di sini ada murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, ini sebuah hukuman, Bapak Ibu. Tapi di sini kita juga harus tahu juga apa latar belakang siswa tersebut, kenapa dia tidak memakai sepatu warna hitam. Mungkin ada faktor intern dari dalam keluarganya, faktor ekonomi mungkin. Nah, kita harus meneliti dulu kenapa si anak kok tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, kecuali kita tahu latar belakang si anak, dia ekonominya menengah ke atas atau dia berkecukupan, nah itu
bisa kita kasih sebuah konsekuensi. Coba satu lagi tadi Ibu, kita Ya, Pak? tadi bahwa anak yang terlambat sekolah ini kan diberi hukuman untuk menulis saya tidak akan mengulangi terlambat tadi sampai berulang-ulang. Ini ada segi positifnya. Kenapa katakan positifnya? Karena ini dengan tugas yang diberikan oleh Guru kelas tadi, yang mana anak disuruh untuk menulis satu kalimat yang berulang sampai katakanlah 100 kali. Ini ada segi positifnya, yaitu agar anak ini bisa menulis yang lebih baik. Barangkali dia menulis di atas itu kurang baik, setelah sampai di bawah kok orang lain, akhirnya dia akan menulis dengan tulisan yang lebih baik lagi. Jadi di sini hukuman menulis tadi pun bisa diterapkan kepada anak ini dengan tujuan agar anak tadi bisa menulis ke arah yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada ibu guru yang lain yang menanggapi tentang temuan-temuan semacam itu. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih. Hukuman menulis, ya, seperti itu memang ada segi positifnya. Tetapi untuk sekarang, Bapak, kita memang tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman secara fisik seperti itu. Karena nanti ada sebuah segitiga restitusi. Karena ada tahap-tahapannya, ada 3 tahapan nanti. Nanti ada kasus seperti itu. Nanti saya bukakan video saya yang tentang kesalahan-kesalahan anak. Karena gimana nanti kita bisa memberikan hukuman lain tapi yang bisa mereka jadikan pendidikan atau bisa jadikan mereka sebuah refleksi. Dia salah, dia yang bisa mencari hukumannya sendiri bagi dia. Nah, itu nanti kita tentang restitusi gitu. Di sini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman juga, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Karena tadi dia itu mendapat hukuman fisik dengan jangka waktu yang lama, seperti mungkin dia merasa dendam atau gimana. Nah, itu si anak akan membenci sebuah kedisiplinan. Tetapi dengan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Dia akan menghargai kedisiplinan. Di sini hukuman bagi anak itu sebuah paksaan. Sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Nah, di sini kalau hukuman Bapak Ibu itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, tetapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini anak merasa marah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan merasa sangat bersalah di dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi di sini si anak benar kehilangan hak, benar dia dibuat tidak nyaman, tetapi untuk sementara waktu. Apa sih itu? Namanya restitusi. Nah,
Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia di sini dia bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, dia cari solusinya. Ditemukan solusi pada restitusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keyakinan. Mengapa kok tidak peraturan saja atau tata tertib saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas sini? Ya. Peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib sekolah tetap ada. Dan di sini beda Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh per kelas masing-masing. Nah, di sini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, contohnya seperti itu. Yaitu apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih lagi menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib sekolah itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tabel T dan tabel Y. Tabel T itu contohnya yang hormat. Nah, hormat itu contohnya datang tepat waktu itu berarti tampak seperti. Sedangkan yang sering hadir terlambat itu berarti tidak tampak seperti. Contoh lagi, menyapa teman dan guru setiap hari itu tampak seperti. Tak acuh kepada teman dan guru itu tidak tampak. Sedangkan yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, nah itu tampak seperti. Sedangkan tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh itu tidak tampak seperti. Yang tabel Y itu terdiri dari contohnya terdengar, nah itu misalnya, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Nah, itu contohnya terdengar. Yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, di sini si anak juga mendengarkan dengan seksama. Yang berperilaku, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Nah, contohnya meletakkan tangan di dada atau salim ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Itu sebuah keyakinan kelas. Di sini ada perbedaan peraturan. Di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebuah peraturan. Kalau bentuk keyakinan kelasnya yaitu apa? Sebuah bentuk tanggung jawab. Itu keyakinan kelasnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, misalnya usir
kadang ada si anak yang usil ya di dalam kelas. Nah, dia harus dibuatkan keyakinan kelas Bapak Ibu, yaitu menghormati orang lain. Nanti si murid yang membuat keyakinan kelas, mereka yang membuat sendiri dan mereka yang harus mematuhi peraturan itu sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu sebuah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu berupa menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Biasanya kita melihat ada anak didik kita sering bertengkar, jotos-jotosan, saduk-sadukan. Kita buatkan aja sebuah keyakinan kelas nanti, yaitu berupa keselamatan dan menghormati orang lain, karena berhubungan dengan keselamatan diri. Terus ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu berarti berupa keyakinan kelas bentuk kesehatan. Terus ada lagi gunakan masker. Nah, itu sebuah keyakinan kelas berupa apa Bapak Ibu? Kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas. Contohnya nanti kita Bapak Ibu per kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita tanamkan. Nah, nanti sih peserta didik membuat sebuah keyakinan kelas, bentuk keyakinan kelas seperti tadi, berupa bertanggung jawab, bekerja sama, menghormati, keselamatan. Nanti dibuat saja keyakinan kelas dan mereka suruh saja membuat sendiri-sendiri. Dan keyakinan kelas yang dibuat siswa itu harus mereka patuhi sendiri. Kalau tidak dipatuhi nanti diberikan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya berupa apa? Nah, nanti misalnya apa, si anak dia akan mencari konsekuensi sendiri. Kira-kira kalau kamu tidak mematuhi keyakinan kelas yang kamu buat, apa konsekuensinya buat kalian? Nanti mereka suruh sendiri Bapak Ibu untuk mencari konsekuensinya dari keyakinan kelas tersebut. Lima posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, ini yang menduduki posisi kontrol adalah kita, Bapak dan Ibu guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini ada yang identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang menduduki identitas gagal yang mana ya? Penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya guru berbuat. Nah, di sini contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, itu sebuah penghukum. Jadi kita bertindak sebagai penghukum kepada siswa. Pembuat rasa bersalah. Kita di sini berceramah dan mengatakan, contohnya, seharusnya kamu itu nggak begini. Nah, ibu kecewa. Contohnya seperti itu. Itu sebuah pembuat rasa bersalah bagi murid. Contoh lagi, dia bertindak sebagai teman. Nah, di sini guru bisa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Nah, ingat, tidak ibu pernah bantu. Contoh lagi, murid di sini meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Di sini kaitannya dengan dunia berkualitas untuk guru sebagai pemegang teman dan guru sebagai posisi pemantau di sini.
Guru berbuat itu dapat menghitung dan mengukur. Di sini guru bisa menyesuaikan diri dan bisa mengawasi peserta didik. Sebagai manajer di sini, contohnya, guru berbuat mengajukan pertanyaan kepada si anak didik dan nanti dia yang menjawab. Dia juga karena dia yang berbuat salah, nanti dia juga yang merasa berefleksi diri. Nanti dia akan merasa bersalah dan dia akan berjanji tidak melakukannya lagi. Seperti itu contohnya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu contoh-contoh kata-kata manajer. Segitiga restitusi, ya, tahapan yang pertama tadi menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Contoh lagi, Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu contoh-contoh menstabilkan identitas. Contoh lagi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu anak yang merasa gagal, dia akan berbuat benar, dia berbuat salah, tetapi akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Tahapan berbuat salah, tetapi akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Tahapan segitiga yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kesenangan atau bertahan hidup. Contoh di sini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu contoh. Contoh lagi. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Itu untuk validasi kebutuhannya. Contoh lagi, kira-kira guru berkata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya itu ketika kita melihat ada anak didik kita bertengkar dengan temannya. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok-besok lagi? Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita menanyakan keyakinan kepada mereka. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal seperti itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti si anak, dia akan merasa bersalah dan akan menemukan solusi bagi dia sendiri. Di sini dia akan merubah, bisa merubah. Karena kita bisa menjadi seorang teman, nah, bagi peserta didik.
Di sini ada intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Intervensi itu apa? Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Nah, seperti itu contohnya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan jika kita melihat anak yang melakukan kesalahan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Ada lagi. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Guru bisa bantu apa? Misalnya seperti itu. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Di sini memang kita harus bisa menjadi seorang teman Bapak Ibu untuk anak didik kita. Nah, di sini ada penerapan budaya positif dan alhamdulillah sudah kita laksanakan di SD 1 Terban. Kita sudah melakukan pembiasaan positif seperti membaca doa asma di setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Terus kita juga sudah memberikan pembiasaan 5S berupa senyum, sapa, sopan, dan santun. Salim dengan Bapak Ibu guru, menyapa. Kita juga sudah melakukan kegiatan sholat berjamaah. Kita juga sudah melakukan kegiatan Jumat bersih di setiap Jumat. Kita juga sudah melakukan kebiasaan Jumat sehat seperti melakukan olahraga yaitu senam pagi. Nah, di sini juga kita sudah melakukan kebiasaan baik, memberikan pendidikan ekstrakurikuler kepada siswa didik kita seperti kegiatan pramuka di setiap hari Jumat, ekstrakulinari, band juga sudah kita berikan dan mulai kita berikan. Nah, agar siswa ini merasa kreatif, memiliki rasa percaya diri, kemandirian dan berkolaboratif, saling berkolaboratif dengan temannya. Dan ini salah satunya yang menduduki jiwa sebagai profil belajar Pancasila. Dan kita juga sudah mengadakan gelar karya kemarin, yaitu dengan mengadakan fashion show, mengadakan sebuah wirausaha kecil-kecilan. Nah, di sini untuk apa? Agar siswa itu lebih kreatif, mandiri. Dia bisa belajar berkolaboratif. Nah, saling mendorong, bekerja sama, bergotong royong dengan teman-temannya. Ini demikian Bapak Ibu PPT-nya. Nah, saya akan memutarkan video tadi yang tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan penerapan sertifikat restitusi dalam pembelajaran. Ini kasus yang pertama. Siswa terlambat datang sekolah. Kasus yang pertama. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 7.30 di kelas 5, seorang murid yang bernama Nadia terlambat datang sekolah. Nadia masuk ke dalam kelas 7:30 menit dan terlambat 30 menit. Ini tahap menstabilkan identitas yang pertama. Nah, di sini kita bisa menanyakan alasan si anak kenapa dia terlambat sekolah.
memasuki tahap 2 itu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa menanyakan perbuatan dia itu salah apa benar dan kenapa kok dia melakukan kesalahan terlambat sekolah. Itu karena dia tidurnya larut malam karena kebanyakan main HP. Tahap 3 yaitu menanyakan keyakinan. Penerapan secara institusi dalam pembelajaran. Kasus kedua, siswa makan di saat jam pelajaran. Kasus yang kedua, pada saat jam pelajaran pertama, murid kelas 5 sedang melaksanakan ulangan harian. Saya melihat murid saya yang bernama Sofi tidak konsentrasi dengan ulangan dan terus menunduk ke bawah, abaikan ulangan. Kemudian saya menghadirinya. Ternyata Sofi makan di saat jam ulangan atau jam pelajaran berlangsung. Di sini ketahuan dia makan di jam pelajaran. Seperti itu apa yang akan Sofi lakukan supaya tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi? Saya akan mematuhi keyakinan dengan tidak memakan ganti keras. Nah, kira-kira kapan Sofi akan melaksanakan hal ini? Mulai hari ini. Nah, baik Sofi, kedepannya Ibu berharap
campuran lebih baik lagi, lebih mematuhi peraturan kelas lagi, supaya menjadi siswa yang perhatian dan membanggakan kepada kedua orang tua. Nah, terima kasih atas waktunya ya Sofia. Assalamualaikum Nah, di warahmatullahi sini wabarakatuh. itu tadi Bapak Ibu contoh video yang sudah saya buat tentang segitiga restitusi. Karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu saya terlambat ke sekolah. Terima kasih penulis telah memberi solusinya. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya sebelum melaksanakan sama senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yaitu menyenangkan diri saya. Terima kasih telah memberi saya solusi. Saya berjanji tidak Nah, ini demikian video yang sudah saya buat Bapak Ibu. makan diri. Kesimpulannya apa untuk ini? Nah, di sini ada kesimpulannya. Penanganan kasus yang dilakukan guru tadi. Nah, ini tadi kesimpulannya itu apa? Dengan menggunakan pendekatan restitusi, diharapkan guru itu dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, demikian Bapak Ibu hasil belajar saya CGP kemarin yang sudah saya tularkan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak dan Bapak Ibu semua di sini. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Noviana sekali yang pada siang hari ini telah banyak positif kepada Bapak dan Ibu yang lain agar nanti diberikan atau disampaikan oleh Bu tadi bisa bermanfaat, bertempat guna bagi Bapak dan Ibu guru di dalam mendidik anak didik kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan dan pembawa acara. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu? Sudah kesawan. Demikian acara diseminasi yang disampaikan oleh Bu Noviana Sari. Untuk acara yang terakhir yang ditutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwati, SPD SJ, guru kelas 6 SD 1 Terban, Jekulo Kudus. Di sini saya akan memaparkan budaya positif yang memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini.
Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan murid. Semoga kedepannya kita sebagai guru selalu mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Dan mengenai apa yang telah disampaikan dari Bu Novi Yanasari mengenai diseminasi budaya positif yang telah diberikan kepada rekan-rekan guru telah diberikan secara baik dan dapat dipahami dengan jelas. Kami sebagai guru SD 1 Terban akan mengimplementasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kesepakat
wabarakatuh. Nama saya Uminna Zainal Faro dari kelas 5 dari SD 1 Terban. Keyakinan kelas yang sudah kita buat akan saya laksanakan dengan baik, yaitu 1. Menghormati dan menghargai orang lain, 2. Tanggung jawab, 3. Berkomitmen. Terima kasih Bu Novi sudah memberikan pemahaman kepada kami tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanaya Rizkia Mirzani dari kelas 5 dari SD 1 Terban. Keyakinan kelas yang sudah kita buat akan saya lakukan dengan baik, yaitu 1. Menghormati dan menghargai orang lain, 2. Tanggung jawab, 3. Berkomitmen. Terima kasih Bu Novi sudah memberi contoh pemahaman kepada kami tentang keyakinan kelas.